Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang ada pada malam hari ini. Biar kita manfaatkan kesempatan ini, kita berada dalam rumah Tuhan. Inilah tempat di mana kita boleh mendapatkan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga jangan takut, kita dalam pergumulan apapun juga selalu ada jawaban dalam setiap persoalan kita. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita akan kembali dalam firman penggembalaan kita, yaitu di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Kita sedang memeriksa pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, yaitu cerita tentang talenta, ya. Dan semua ini berbicara tentang kerajaan surga. Bagaimana Tuhan menggambarkan nanti pada saat Dia datang, kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab ada banyak hal yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7, segala yang kita miliki, segala yang kita punyai, segala yang kita raih, itu hanya kita terima dari Tuhan. Tetapi ingat, apa-apa yang kita terima itu adalah titipan Tuhan, kepercayaan Tuhan yang harus kita bertanggung jawab kepada Dia pada saat Dia datang kembali. Nah, malam hari ini saya akan menitik beratkan pada ayat 20 dan 21. Ya, saya menunggu untuk kita temukan dalam Alkitab masing-masing. Ayat 20 dan 21 malam hari ini saya akan baca dan akan menerangkan pada bagian ini supaya kita boleh mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, ya. Ayat 20 dan 21 Injil Matius pasal 25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, ya. Hai hambaku yang baik dan setia, ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih. Ya. Dan perkataan ini juga dinyatakan oleh Tuhan kepada hamba yang menerima 2 talenta. Sebab orang yang menerima 2 talenta itu juga segera menjalankan apa yang dia terima dari Tuhan, dan dia mendapatkan laba 2 talenta. Tetapi tidak kepada hamba yang hanya menerima 1 talenta. Kenapa? Sebab hamba yang menerima 1 talenta ini, dia tidak mengembangbiakan, dia tidak melipat gandakan apa yang dia terima. Sebaliknya, Alkitab menuliskan dia menggali tanah dan dia simpan, ya, apa yang menjadi harta dari tuannya untuk disimpan sampai tuannya itu datang, dan dia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, hamba yang menerima 5 talenta, menerima 2 talenta, secepatnya dia menerima, dia tidak pernah berhenti, ya, dia mengerjakan itu terus sampai Tuhan itu datang, dan dia bertanggung jawab kepada Tuhannya, sehingga Tuhannya itu mempersilakan dia masuk dalam kebahagiaan Tuhannya, ya. Nah, perhatikan apa talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya itu. Kebaktian hari Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa talenta-talenta yang Tuhan berikan itu buat hamba-hambanya itu tidak lain berbicara tentang kepercayaan. Ayat mengatakan itulah harta dari Tuhan itu yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Sudah bisa bayangkan betapa besar kepercayaan dari Tuhan itu kepada hamba-hambanya, sehingga dia anggap bahwa hamba-hambanya itu capable untuk memelihara hartanya itu. Bukannya berkurang, bukannya makin habis, tetapi harta itu nanti akan bertambah-tambah pada saat dia datang kembali. Dan perhatikan, kepercayaan Tuhan yang begitu besar itu, jangan sampai Tuhan itu kecewa dengan kepercayaan yang besar itu. Oleh sebab itu, kepercayaan dari Tuhan itu menunjukkan kepercayaan dari Tuhan kepada kita. Harus kita jawab dengan apa, saudara? Dengan rasa tanggung jawab.
Setiap kali kita menjawab setiap kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan tanggung jawab, maka perhatikan, setiap apa yang kita kerjakan nanti justru akan menghasilkan kebaikan untuk kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, setiap kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita dan kita jawab dengan rasa tanggung jawab, pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan untuk kita. Hamba yang berlelah-lelah untuk mengembangbiakan, melipat gandakan talenta yang dipercayakan kepada dia, itu sebenarnya bukan untuk memperkaya tuannya itu, sama sekali bukan. Seperti perkataan dari hamba yang menerima 1 talenta. Oh Tuhan adalah hamba yang keras, Tuhan orang yang keras, orang yang kejam, yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Seolah-olah Tuannya itu Tuhan yang kejam. Tidak, tetapi sebenarnya apapun yang dikerjakan oleh hamba itu, ya, pada akhirnya Tuhan itu akan kembalikan kepada hambanya itu, bahkan melipat gandakan dengan kebahagiaan yang tidak pernah dia bayangkan. Dia bersusah-susah, dia berlelah-lelah untuk mengerjakan itu dengan rasa tanggung jawab. Tetapi Alkitab mengatakan setiap jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Setiap pengorbanan kita, setiap tetes keringat kita, setiap tetes air mata kita berkorban uang, tenaga, perasaan, harga diri, kita berkorban banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan katakan itu adalah untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, camkan pegang pikiran dari 2 hamba pertama, tetapi jauhkan dari pikiran dari hamba yang terakhir, yang mengatakan bahwa Tuhan yang mempercayakan itu adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang keras. Tetapi semoga kita boleh mengalami kebahagiaan Tuhan kita. Amin. Nah, perkataan dari Tuhan itu kepada hambanya yang sangat menarik hati saya untuk diterangkan malam hari ini, dan Tuhan bebankan dalam hati saya adalah Tuhan katakan, engkau hamba yang baik dan yang setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, engkau akan mendapatkan kepercayaan dalam perkara yang besar. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, maka engkau mendapatkan perkara yang besar. Oh, haleluya, ya. Dan kalau dilihat, baik yang menerima 5 talenta, baik yang menerima 2 talenta, apalagi yang menerima hanya 1 talenta, di mata Tuhan semuanya adalah menerima perkara yang apa? Kecil. Dan tolok ukur kesetiaan kita. Ini salah satu bentuk rasa tanggung jawab kita. Bentuk rasa tanggung jawab kita, ya, adalah apa? Kita setia untuk apa yang Tuhan percayakan. Setiap, ya, rasa tanggung jawab kita perlihatkan kepada Tuhan, menjawab kepercayaan Tuhan yang besar untuk kita, maka nanti itu akan berbuahkan kebaikan. Nah, saya akan sampaikan malam hari ini apa setia dalam hal apa, yaitu ada perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yang harus kita setia untuk mendapatkan perkara yang lebih besar lagi, bahkan jauh lebih besar lagi. Yaitu yang pertama, kitab Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 sampai ayat 12. Tuhan berbicara tentang mamon atau kekayaan dunia ini, ya. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16, kitab Injil Lukas pasal yang ke-16, ya. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Malam hari ini kita baca, saya. Tuhan katakan, berbahagia engkau hamba yang setia. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil. Apa perkara yang kecil yang dimaksudkan? Ayat yang ke-10, perhatikan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ya, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, yang tidak
tidak jujur, terus kan? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu Ya. harta yang sesungguhnya? Terus? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Ya. siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Terima kasih ya. Saya teringat ada perkataan-perkataan orang-orang yang dunia, orang biasa. Mereka mengatakan salah satu tolok ukur melihat seseorang itu dapat dipercaya atau tidak, karakter seseorang itu baik atau tidak, dilihat dalam hal keuangan. Kalau dalam hal keuangannya tidak benar, ya tidak jujur, maka bisa dipastikan bahwa orang ini juga kualitasnya tidak baik ya. Kalau dalam hal mamon, Tuhan katakan ini perkara yang kecil, mereka tidak setia, mereka juga tidak setia dalam hal apapun juga. Ini rumus dalam Alkitab. Tuhan katakan setia, dan ukuran kesetiaan itu mulai dilihat Tuhan mulai dari perkara-perkara yang kecil. Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami dalam hal-hal kecil, semuanya serba kecil. Kita mendapatkan usaha, kita menjalankan usaha-usaha yang kecil. Kita sedang mendapatkan pelayanan yang skalanya kecil. Tetapi perhatikan, jangan karena kita lihat itu kecil dan kita tidak setia, itu menjadi tolok ukur bahwa Tuhan tidak akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar. Nah, hal yang pertama yang Tuhan katakan kecil adalah apa, saudara? Mamon. Dalam hal ini apa, saudara? Keuangan atau kekayaan dunia. Orang dunia menganggap mamon itu segala-galanya. Orang dunia menganggap mamon itu sangat berkuasa, dengan keuangan dapat memerintah segala-galanya, membuat hitam jadi putih, putih jadi hitam, bengkok jadi lurus, lurus jadi bengkok, jelek jadi bagus, bagus jadi jelek. Dengan uang seolah-olah bisa melakukan segala perkara. Tetapi Tuhan mau ajarkan buat kita sidang jemaat Tuhan, bahwa kita harus mengikuti jalan pikiran Tuhan. Bagi Tuhan, uang atau mamon adalah perkara yang apa, saudara? Kecil, berapapun jumlahnya. Perhatikan, kita akan menjadi ya orang yang baik berapapun jumlahnya kalau kita tidak silau dengan uang ya. Saya pernah mendengarkan seorang kasir dari bank sentral ya. Dia katakan kepada anak-anak buahnya yang baru saja direkrut untuk menjadi pegawai dari kasnya negara, ya, kasir dan bank sentral. Dia katakan, kamu harus ingat, jangan kamu lihat uang itu sebagai uang. Kalau kamu lihat uang itu sebagai uang, nanti kamu bisa silau, kamu bisa salah. Ya, anggap itu sampah, anggap itu kertas biasa, supaya kamu jangan salah. Ya, uang atau mamon atau harta duniawi ini, kita juga orang-orang terang, anak-anak Tuhan, juga harus memiliki pikiran Tuhan. Ya, Tuhan katakan itu adalah perkara yang kecil. Kita setia dalam perkara yang kecil ini bukan berarti uang itu kita genggam erat-erat dan kita menjadi orang yang ya tidak ya, sangat menyembah, memberhalakan, mendewakan uang. Ya, bukan itu artinya. Setia dalam perkara yang kecil, dalam hal ini mamon, artinya apa? Bagaimana kita bisa memanfaatkan mamon itu demi perkara-perkara yang sifatnya lebih besar lagi, demi untuk perkara-perkara yang berguna. Dalam hal ini ya, Tuhan ingin ajarkan kita di dalam satu ayat di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Tuhan katakan, supaya bagaimana dengan harta dunia ini? Tuhan sudah percayakan kita dengan harta kita, ya, berapapun jumlahnya itu tidak penting. Tapi bagaimana dengan harta duniawi itu kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dengan harta yang Tuhan berikan itu boleh menjadi berkat. Saya akan perlihatkan nanti ya. Ada orang-orang yang sudah menjadi berkat, jemaat-jemaat yang sudah menjadi berkat. Tetapi ada jemaat-jemaat yang tidak menjadi berkat, walaupun mereka diperkaya oleh mamon ini ya. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga, bahkan saya akan sampaikan ya pribadi-pribadi yang benar dalam hal mamon ini.
benar dalam hal kekayaan dunia ini ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Untuk itu Tuhan memberkati kita. Untuk itu Tuhan mempercayakan kita dengan mamon itu. Ya, ayat yang ke-17 ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, ya, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, orang-orang yang tidak setia dalam hal mamon itu. Tuhan katakan dia punya harta duniawi dan dia mendapatkan kesempatan untuk berbuat buat saudara-saudaranya ya. Dia melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup hati. Dia genggam erat-erat apa yang Tuhan percayakan kepada dia, seolah-olah itu miliknya dia sendiri. Kalau kita anggap itu milik kita sendiri, maka itu yang nanti akan membuat kita memperkaya diri kita. Kita gunakan hanya untuk diri kita sendiri. Padahal Tuhan katakan, Tuhan buka mata kita untuk melihat mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan. Teruskan, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terima kasih. Dengan kata lain, Tuhan katakan, kalau Tuhan memberkati kita, mempercayakan kita, sebenarnya Tuhan ingin mengetes kita. Adakah kita dengan apa yang Tuhan berkatkan itu, kita boleh ada perbuatan kasih? Kalau Tuhan memberikan kita dan kita tidak gagal dalam hal ini, Tuhan tidak akan memberikan lebih lagi. Bisa-bisa malah apa? Tuhan apa? Cabut. Saya tidak menakut-nakuti dan saya tidak menggoyang saudara untuk ayo berkorban. Itu sesuai dengan tekanan Tuhan. Sebab dalam hal berkorban, kita berkorban harus dengan wajar ya. Harus dengan wajar ya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hati kita. Bukan untuk mengejar hormat, bukan. Tapi bagaimana Tuhan menekankan dalam hati kita. Kalau Tuhan sudah mendorong kita untuk lakukan sesuatu, jangan menutup pintu hati. Satu ayat lagi, Yakobus pasal yang ketiga, suratan Yakobus pasal yang ketiga. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang berbicara untuk kita dalam hal ini ya. Suratan Yakobus pasal yang ketiga, atau Yakobus pasal yang kedua, maafkan. Yakobus pasal yang kedua, suratan Yakobus pasal yang kedua. Ya, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Tuhan izinkan kita melihat, kita mendengarkan ya. Ayat yang ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, enakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Terima kasih. Ini lebih parah lagi, saudara. Bukan hanya tidak berbuat sesuatu, malah seperti memberikan pengharapan apa? Kosong. Orang sedang lapar, tidak punya makanan, katakan makan sampai kenyang, padahal tidak memberikan apa-apa. Ya, tidak punya pakaian, dikatakan hangatlah badanmu. Tuhan katakan biar kita hari-hari ini jangan seperti ini. Sudah tidak punya perbuatan kasih, tidak juga punya perbuatan iman. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Saya akan perlihatkan ada 2 jemaat ya. Jemaat di Makedonia. Sudah bisa baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, pasal 8, pasal 9. Jemaat di Makedonia, secara duniawi mereka miskin, ayat mengatakan, bahkan sangat miskin. Ya, benar-benar ya, kecil ya, apa yang mereka punya itu sangat sedikit. Tetapi Tuhan katakan mereka kaya. Sebab apa? Mereka adalah orang yang berjiwa berkorban. Dengan apa yang ada pada mereka, mereka mau mengambil bagian dalam setiap pekerjaan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan Tuhan. Dan di mata Tuhan, ini jemaat yang bisa dipercaya. Walaupun mereka hanya sedikit mendapatkan, ya, dipercayakan dengan sesuatu yang sangat sedikit, tetapi dengan apa yang sedikit itu mereka gunakan secara maksimal. Mereka dapat dipercaya. Dan Tuhan katakan mereka kaya. Sebaliknya, dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, jemaat di Laodikea, jemaat yang kaya secara jasmani. Mereka banyak uang, mereka banyak harta. Dan itu pengakuan mereka. Ya, mereka katakan aku kaya dan aku makin kaya.
Aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi apa yang Tuhan lihat? Mereka miskin, mereka melarat, mereka malang, mereka buta, mereka telanjang. Mereka sebenarnya tidak punya apa-apa. Sebab apa? Mereka tidak menjadi berkat. Dan oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini, biar kita boleh mengerti, ada dua jemaat berbeda. Ya, tetapi di mata Tuhan, Tuhan melihat yang satu kaya, tetapi yang satu miskin. Walaupun secara pandangan dunia, mereka sangat berbeda. Ya, ini semoga kita boleh mengerti. Ya, ada juga contoh yang lain, pribadi, dua pribadi. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kitab Kejadian pasal 13, dua pribadi. Yang satu dapat dipercaya, akan dipertambah. Tetapi yang satu tidak dapat dipercaya, dia akan habis. Apa yang dia rasa punya akan habis-habisan. Tolong baca ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13 ya. Kejadian pasal 13 ayat yang pertama ya. Kita lihat ini orang-orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Tapi di mata Tuhan kekayaan mereka hanya apa, Saudara? Barang yang apa? Kecil. Bukan itu ukuran kekayaan di mata Tuhan. Ayat yang pertama ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya. Adapun Abram sangat kaya. Adapun Abraham sangat kaya. Bukan hanya kaya, Saudara. Dia sangat kaya. Kaya sekali. Teruskan. Adapun Abraham sangat kaya. Ya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Terima kasih dan seterusnya, Saudara. Saya cerita secara singkat ya. Bagaimana saking kayanya ya, keluarga ini, keluarga Abraham dan juga Lot sama-sama kaya. Walaupun mungkin lebih kaya Abraham, jauh lebih kaya Abraham, tapi Lot juga kaya juga, banyak dengan harta benda ya. Saking banyaknya kekayaan mereka, tempat di mana mereka ada tidak mampu untuk menampung mereka. Terpaksa mereka harus berpisah. Nah, pada saat berpisah itu ya, Lot memilih lembah Yordan. Saudara tahu lembah Yordan ini seperti apa, Saudara? Lembah Yordan ini lembah dataran yang sangat rendah. Bahkan dataran Yordan ini lebih rendah dari permukaan laut. Sehingga apa-apa yang mengalir ke lembah Yordan ini tidak bisa mengalir ke tempat lain. Dia sangat rendah. Jadi saudara bisa bayangkan secara alamiah, keadaan alam dari lembah Yordan itu sudah membentuk karakter. Ya. Apa itu, Saudara? Orang-orang yang diberkati, ya, diberkati, semuanya mengalir, tetapi stop di situ. Tidak mengalir ke tempat lain. Ya, perhatikan. Lot tinggal di situ, Saudara. Dengan kekayaan yang banyak, dia tinggal di situ. Lot diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan, Lot juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi Abraham beda. Kitab Kejadian pasal 12 dikatakan Abraham diberkati untuk menjadi apa, Saudara? Berkat. Dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Sebaliknya Lot, dia kaya, dan saya yakin waktu dia berada di lembah Yordan, dia makin kaya lagi. Bersama-sama dengan Abraham, dia menerima berkat dari Tuhan. Tapi waktu dia di lembah Yordan, dia juga mendapatkan berkat dari lembah Yordan. Bertambah kaya. Tapi apa yang terjadi? Karena Lot itu, dia kaya tetapi dia tidak menjadi berkat. Seperti dia berada di tempat di lembah Yordan, air itu tidak mengalir kemana-mana. Dia menerima aliran air tetapi berhenti kepada dirinya sendiri. Dia tidak mengalirkan berkat itu kepada yang lain. Apa yang terjadi, Saudara ya? Satu saat waktu penghukuman Tuhan jatuh atas lembah Yordan itu, Lot harus keluar. Apa yang dia bawa, Saudara, dari Sodom dan Gomora? Kekayaan apa yang dia bawa, Saudara? Emas, sebutir batu permata? Tidak ada sama sekali. Dengan kekayaan yang banyak dia bawa ke kota Sodom dan Gomora. Ya. Tetapi tidak ada satupun yang dia bawa kecuali apa yang dia pakai di badan. Dia kehilangan segala-galanya. Dia tidak dapat dipercaya, sehingga kekayaan yang banyak itu habis dalam sekejap. Tidak ada lagi. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini fakta Alkitab.
Karena Lot tidak dapat dipercaya, maka Tuhan cabut kepercayaannya, sehingga Lot tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, Lot mengalami kehilangan segala-galanya. Dia hilang segala-galanya. Nikahnya hancur. Ya. Bukan cuma nikahnya hancur, buah nikahnya juga hancur. Dan yang menghancurkan buah nikahnya siapa, saudara? Dirinya sendiri. Apa enggak miris sekali, saudara? Ya. Dan ayat mengatakan hasil dari kejatuhan itu tidak bisa masuk menjadi umat Tuhan untuk selama-lamanya. Keturunan yang ke-10 itu berarti tidak ada kesempatan apa-apa untuk kembali. Ya. Bagaimana orang yang tidak dipercaya oleh Tuhan? Sebab apa? Dia tidak mau menjadikan dirinya saluran berkat. Dia memilih berada di lembah Yordan. Seperti lembah Yordan, seperti itu juga kondisi rohaninya. Dia memilih untuk tidak menjadi berkat, tidak mengalirkan air, tetapi itu hanya berhenti kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan memberkatkan kita, Tuhan mempercayakan kita sedikit atau banyak, bukan menjadi alasan. Kalau saya mengatakan jemaat di Makedonia itu membuat kita tidak ada alasan untuk tidak menjadi berkat, khususnya dalam hal yang apa? Jasmani. Amin sekali. Ya, saudara bisa mengatakan mungkin, ya kalau mereka kaya, janda miskin itu dia memberikan bukan menurut kekayaannya, tetapi apa yang dia punya itu dia berikan, dan Tuhan menganggap dia kaya. Oleh sebab itu biar kita mau dipakai oleh Tuhan dalam hal ini. Tolong taruh tanda di ayat ini ya. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9, saudara. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-9. Tuhan sudah memberikan kita, saudara. Tuhan mempercayakan kita. Jangan sampai terjadi kepada Sodom, kepada Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora, di mana kepercayaan Tuhan itu dicabut dari dia. Tuhan sempat memberkati dia, tetapi Tuhan anggap Lot tidak layak untuk diberkati. Dia dicabut, dia tidak mendapatkan, dia tidak membawa apa-apa pun, sedikit pun tidak membawakan ya. 2 Korintus pasal yang ke-8, 9. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-9. Jemaat di Makedonia. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 mulai, perhatikan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, ya. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Perhatikan. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, sebentar. Pasal yang ke-8 atau pasal yang ke-8, maafkan. Pasal 8 ayat yang pertama. Ya, pasal 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, ya, sukacita mereka meluap. Terus. Dan meskipun mereka sangat miskin, ya, teruskan. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa itu? Aku bersaksi, ya, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, ya, bahkan melampaui kemampuan mereka. Terus. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, ya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, ya, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Terus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Apa itu? Mereka memberikan diri mereka, ya, pertama-tama kepada Allah, ya, kemudian oleh karena kehendak Allah, ya, juga kepada kami. Jadi kalau hal berkorban, Rasul Paulus tidak usah menggerak-gerakkan, tidak usah menggoyangkan jemaat di Makedonia ya. Belum diumumkan kapan akan berkorban. Jemaat yang sudah datang kepada Rasul Paulus ya, atau Pak Paulus atau Rasul Paulus ya, kapan kami bisa berkorban? Apa yang dapat kami korbankan? Apa yang dapat kami lakukan demi kepentingan orang-orang kudus? Mereka yang mendesak, nggak punya uang, punya badan, punya tenaga, mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan dan juga kepada pelayan-pelayan Tuhan itu. Inilah yang harus kita mengerti, sehingga saya mau mengatakan ya, kalau Tuhan memberkatan kita dengan apa-apa yang sifatnya jasmani, ya, Tuhan sedang melihat sejauh mana kita dapat dipercaya. Kalau kita dapat dipercaya, maka kita juga akan lebih dipercaya lagi. Tuhan anggap apa yang dia miliki
sudah dia gunakan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan tidak pernah menyesal untuk memberkati orang-orang yang demikian. Amin, kasih, haleluya ya. Jadi hal yang pertama yaitu dalam hal apa, saudara? Kekayaan dunia. Kita lihat hari-hari ini gereja Tuhan menganggap ini hal-hal yang besar, sampai pun gereja-gereja kalau menjual ya filosofi ataupun teologi ataupun firman mengenai mamon, mengenai ya kekayaan dunia, ini sangat laku, saudara. Di mana-mana laku, saudara. Sebab apa? Orang berlomba-lomba untuk mencari ini. Baru Tuhan katakan, itu hal yang kecil, tetapi Tuhan ingin lihat di mana kesetiaanmu. Sudahkah engkau menggunakan berkat jasmani yang Tuhan berkatkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ya? Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ini ya yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan ingin lihat sejauh mana kita dapat dipercaya dalam hal ini. Yaitu apa? Kita lakukan itu, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Waktu belum punya uang, belum bisa berbuat apa-apa. Kepingin Tuhan, kalau engkau berkatkan aku akan berkorban. Berulang-ulang kali saya sampaikan, seseorang dipakai oleh Tuhan, dia bernasar, ya kalau Tuhan berkati aku akan berkorban untuk pembangunan gereja Tuhan pada saat itu, ya. Dan benar, Tuhan berkati dia banyak menurut pandangan, menurut ukurannya dia pada saat itu banyak. Tapi dia takut untuk berbuat yang tidak-tidak. Dia ingat nasarnya, dia segera memberikan apa yang dia terima itu. Tuhan anggap dia layak diberkati. Dia lakukan itu. Dengan pemberiannya itu cukup untuk pembesian, seluruh pembesian dari bangunan gereja yang kita bangun di Manado dulu. Ini, nah, Tuhan mampu mengerjakan kita. Amin, kasih. Tuhan mampu memberkati kita, ya. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, kitab 2 Korintus pasal yang kelima, hal yang kedua yang Tuhan percayakan kepada kita, yang harus kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab, dengan setia, apa ini juga, ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18 mulai. Dan semuanya ini dari Allah, ya, yang dengan perantaraan Kristus. Atau mulai ayat yang ke-17, ya, perhatikan ayat yang 17 supaya saudara nggak bingung apa ini tiba-tiba dan semuanya ini dari Tuhan, ya. Ayat yang ke-17 perhatikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mau menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Amin. Tuhan mau membaharui kita. Ini suatu pelayanan, ya. Ayat yang ke-18 perhatikan. Dan semuanya ini dari Allah, ya, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Perhatikan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya, oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu telah mempercayakan kami. Berita pendamaian itu kepada kami. Teruskan. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Perhatikan. Dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, ya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya dalam Dia, ya, kita dibenarkan oleh Allah. Terima kasih. Perhatikan, saudara. Hal yang kedua yang Tuhan percayakan kepada kita adalah apa? Pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi orang yang mengerjakan pendamaian dimanapun kita berada. Dan sentral dari pelayanan pendamaian, kalau dulu orang Israel, pelayanan pendamaian itu harus ada darah binatang. Tetapi bagi kita sekarang, Tuhan katakan darah binatang tidak cukup. Harus ada darah yang lebih mulia dari itu. Darah apa, saudara? Darah Yesus. Sentral dari pekerjaan pendamaian adalah darah Yesus. Nah, dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-22, 23, 24, ayat mengatakan orang dunia menganggap itu suatu kebodohan. Orang Israel menganggap itu suatu batu sandungan. Saya mau tanya, saudara, kalau batu sandungan itu besar atau kecil, saudara? Iya, kalau sampai kita tersandung di batu yang besar itu, ya, itu namanya terlalu, saudara. Masa sudah lihat batu besar
bisa ketubruk batu yang besar. Kita tersandung pada batu-batu yang kecil yang tidak dianggap. Demikian juga dengan berita tentang si Kristus yang tersalib. Bagi orang dunia ini bukan apa-apa. Ini sesuatu yang sangat menjengkelkan. Bagi orang dunia itu bukan apa-apa. Tetapi bagi kita, tolong baca 1 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-24. Tetapi bagi kita, apa yang kecil bagi dunia justru apa? Besar. Ya, justru sangat besar, bahkan tidak terbatas. Luar biasa. Kita harus mengerti ini ya. Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Tuhan ini lihat, apakah kita lakukan itu dengan setia? Ya, 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 24, perhatikan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Atau ayat 23 lebih dulu, ayat 23. Saya akan perlihatkan ya, ayat 23. Ini sentral dari pelayanan pendamaian. Kita mendamaikan umat manusia dengan Tuhan. Itu harus menjadi tugas kita. Ya, tugas kita. Ayat yang ke-23, perhatikan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ini hal-hal yang kecil dalam pandangan mereka. Ya, Kristus yang disalibkan bagi mereka apa itu? Nanti sebentar lagi minggu depan kita akan masuk pada Minggu Paskah. Jumat Agung, kematian Tuhan. Yesus disalibkan. Berita tentang Yesus disalibkan akan dibesarkan dalam kebaktian-kebaktian itu. Akan dibesarkan. Orang dunia berpandangan itu sesuatu yang kecil, hanya sekecil batu sandungan. Tetapi kita lihat Tuhan katakan apa untuk kita, ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi bisa, teruskan, maupun orang bukan Yahudi. Orang kafir itulah kita, bukan Yahudi itu orang kafir, itulah kita, teruskan. Kristus yang tersalib. Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saya mau tanya, kekuatan Allah itu besar atau kecil, saudara? Terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Tuhan katakan, apa yang dianggap kecil justru itu yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, perhatikan, untuk apa? Seperti imam besar zaman perjanjian lama, pekerjaan pendamaian ini, pelayan pendamaian hanya dikerjakan oleh imam besar. Dan itu pun terjadi berapa hari sekali, saudara? Berapa minggu sekali? Berapa bulan sekali, saudara? 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Tetapi Alkitab mengatakan tahun-tahun yang sekarang ini dalam perjanjian baru kita memiliki imam besar yang tidak dapat dibatasi oleh maut. Itulah Tuhan Yesus. Dia adalah imam besar yang mengerjakan bukan 1 tahun 1 kali, tetapi setiap saat, setiap waktu dia bisa mengerjakan pendamaian buat orang-orang yang kehilangan rasa damai. Dan kalau sudah terbuka mata, sebenarnya orang-orang yang tidak punya damai itu banyak di mana-mana. Bahkan bukan hanya di dunia sana, sampai pun di dalam gereja. Orang-orang yang ada dalam gereja sebenarnya ada banyak yang kehilangan rasa damai. Bahkan mereka yang sedang melayani, kelihatan orang-orang yang melayani tapi kehilangan rasa damai. Orang-orang itu juga kehilangan rasa damai. Dan ayat mengatakan kita menanggung beban pelayanan ini. Beban pelayanan ini sebenarnya pelayanan dari Kristus, pelayanan dari Allah, tetapi dipercayakan kepada kita. Nah, apa syaratnya kalau kita ingin menjadi pelayan pendamaian yang setia? Saya mau tanya, kira-kira kalau kata setia itu melakukannya 1 tahun 1 kali, cuma hari Natal atau hari Paskah? Ada loh Kristen Paskah atau Kristen Natal, melayani 1 tahun 1 kali, atau berapa lama sekali, saudara? Kira-kira setia kapan, saudara? Berapa hari? Setiap waktu, setiap saat. Kita seperti membawa darah pendamaian itu untuk dipercikan kepada umat. Tetapi saya mengatakan, sebagaimana juga setiap pelayan pendamaian, dia harus lebih dulu mengalami pendamaian. Sebagaimana imam besar juga, sebelum dia mengerjakan pendamaian buat umat,
Dia sendiri harus mengalami pendamaian untuk dirinya dan kaum keluarganya. Dia harus mendamaikan dirinya dan kaum keluarga kepada Tuhan lebih dahulu. Baru dia melayani pendamaian kepada umat. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah mendapatkan pelayanan pendamaian, tekanan untuk mengerjakan ini, ada orang-orang yang kehilangan rasa damai. Dan Tuhan katakan, engkau harus melayani itu. Engkau bawa itu orang-orang itu yang kehilangan rasa damai. Maka apa yang Tuhan minta dari kita? Juga kesetiaan untuk apa? Mengalami setiap hari kita didamaikan dengan Tuhan. Setiap waktu kita ada dalam pendamaian dengan Tuhan. Sebab omong kosong kita bisa membawa darah pendamaian kalau kita sendiri tidak mengalami darah pendamaian itu juga. Amin, kasih. Waktu zaman orang Israel di tanah Mesir, sebelum malam terakhir mereka di tanah Mesir, mereka harus keluar. Ya, Tuhan katakan kepada orang Israel, pintu-pintu rumah itu harus ada tanda darah. Itu gambaran tentang pelayanan pendamaian. Dan dengan apa mereka membawa darah itu sampai ke atas pintu dan dua ambang ini? Apa? Hisop, Tuhan katakan. Hisop itu harus dicelupkan dalam darah. Dan hisop itu dapat membawa darah itu. Demikian juga dengan kita yang dipercayakan oleh Tuhan dengan pelayanan pendamaian. Kita harus lebih dahulu bagaikan dicelupkan dalam darah pendamaian. Artinya apa? Setiap hari, setiap saat, sebelum kita mengerjakan pelayanan pendamaian, kita sendiri harus lebih dulu mengalami pendamaian. Kita menjadi pendusta, kita menjadi pembohong kalau kita membawa berdarah pendamaian, tapi kita sendiri tidak mengalami pendamaian. Oleh sebab itu, ini yang Tuhan ingin tekankan dalam kita. Kita setia untuk setiap hari kita mengalami pendamaian. 2 Petrus pasal yang ketiga, Rasul Petrus katakan, inilah gaya hidup kita anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Saya mau mengatakan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu batas hidup kita tidak tahu. Tetapi kalau setiap hari kita mengalami pendamaian, apapun yang terjadi dengan dunia ini, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, orang yang mengalami pendamaian selalu siap masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Amin. Ya. 2 Petrus pasal yang ketiga. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Oleh sebab itu ini yang harus kita alami setiap waktu, setiap saat. Ini orang-orang setia. Enggak 1 tahun 1 kali, Saudara. Ya, baru 1 tahun 1 kali karena mau mendapat perjamuan suci. Ya, dia mengalami pendamaian 1 tahun 1 kali. Tuhan katakan enggak setia itu. Setiap hari, setiap waktu. Ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Mengalami pelayanan pendamaian itu harus menjadi gaya hidup kita. Ya. Dan kalau kita mengalami ini, Tuhan akan pakai kita. Biar kita tidak bisa ngomong, tidak pinter ngomong, nggak bisa meyakinkan orang. Tetapi dengan pengalaman kita ini, itu pengalaman yang tidak terbantahkan. Orang tidak bisa membantah. Dulu dia musuh Tuhan, sekarang dia dipakai oleh Tuhan. Walaupun tidak bisa ngomong. Dan kita tidak perlu berbicara. Dengan pengalaman kita orang bisa melihat. Menjadi ciptaan baru. Dulu tidak karu-karuan. Sekarang berbeda. Tuhan katakan menjadi ciptaan baru. Dengan menjadi ciptaan baru, itu sudah membuktikan kita mengalami pendamaian. Ya, kemanapun kita pergi, kita sedang mengerjakan pelayanan pendamaian. Orang tidak bisa mengkritik, orang tidak bisa menyangkal. Sebab apa? Itu menjadi bukti yang nyata. Tolong baca 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Ini Tuhan percayakan buat kita. Semua anak-anak Tuhan dipercayakan pelayanan pendamaian. Bukan hanya pendeta-pendeta, bukan hanya penginjil, bukan. Tapi semua kita. Ayat yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, terus kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda dalam apa? Dalam perdamaian dengan Dia. Teruskan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Rasul Petrus melihat jelas dalam sosok Rasul Paulus. Orang yang tadinya ganas, orang yang tadinya orang-orang yang menganiaya jemaat.
Tetapi karena dia mengalami pendamaian setiap hari, maka Rasul Paulus menjadi ciptaan yang baru, sangat berbeda. Sehingga dimanapun Rasul Paulus pergi, dimanapun dia pergi, dia selalu membawa berita tentang pendamaian kepada orang-orang Yahudi di rumah-rumah ibadat mereka, kepada orang-orang kafir di pasar-pasar, di mana-mana. Dia berbicara tentang apa? Pendamaian, untuk didamaikan dengan Tuhan. Kenapa? Rasul Paulus mengalami setiap hari hidupnya itu mengalami pendamaian. Kalau kita mengalami pendamaian, tidak ada rasa ketakutan menghadapi maut, tidak ada rasa ketakutan menghadapi kematian, tidak ada ketakutan menghadapi masa depan bagaimana nanti. Sebab apa? Seperti Rasul Paulus katakan, kalau aku bisa memilih, aku lebih baik memilih pergi bersama dengan dia. Tetapi kalau aku tinggal, bukan untuk kepentinganku, tetapi untuk kepentinganmu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, ini yang harus kita alami. Tuhan mempercayakan kepada kita, Tuhan memberikan kesempatan. Setiap kesempatan kita hidup adalah sebenarnya kesempatan kita mengalami pendamaian. Dan bukan hanya mengalami pendamaian, kalau kita sudah mengalami pendamaian, kita juga mengerjakan pekerjaan pendamaian. Dimanapun kita berada, ada teman-teman yang membutuhkan rasa damai. Kitalah orang-orang yang membawa rasa damai itu. Amin. Jangan membawa rasa gelisah, tetapi membawa pendamaian. Damaikan orang-orang itu, damaikan orang-orang itu. Dan saya melihat dan saya mengalami pengalaman yang mulia adalah bagaimana membawa orang-orang ini untuk boleh damai dengan Allah. Kalaupun mereka pergi dengan damai. Saya beberapa kali melayani orang-orang yang akan meninggal. Seringkali pada saat mereka akan meninggal, mereka mengalami kegelisahan, gak damai, mungkin khawatir, aku ini selamat atau enggak. Mungkin begitu, selain karena penderitaan, karena sakitnya. Juga yang paling membuat mereka gelisah adalah apa? Kekhawatiran mungkin, aku ini selamat atau enggak, kalau aku mati bagaimana? Tetapi kami berdoa, kami mengerjakan pelayanan pendamaian ini. Dan waktu saya melihat mereka bisa pergi dengan damai, rasanya seperti mempersembahkan seseorang ini kepada Tuhan. Ada buah yang dipersembahkan. Orang ini tidak binasa tetapi selamat dalam tanganmu. Saya merasakan bahagia melayani orang-orang yang akan pergi kepada Tuhan. Sebab apa? Mereka tidak binasa. Ada satu saat adik saya juga menunggui orang sakit waktu sudah begini-begini. Dia masih kecil waktu itu, masih sekolah atau kerja, tetapi yang pasti dia bukan hamba Tuhan. Dia pikir gimana ini, mau diserahkan aku bukan hamba Tuhan. Tapi dia lihat sudah, tunggu papa. Masa orang mau mati suruh tunggu saya? Karena dia merasa tidak layak, tidak mampu. Sebenarnya untuk melayani penyerahan ini, itu harus ditanggung jawab kita, siapapun kita. Kalau kita mengalami pendamaian, kita juga dilayakkan oleh Tuhan untuk mengerjakan pelayanan pendamaian ini. Amin. Dengan doa kita berdoa. Sebab kami hamba-hamba Tuhan seringkali terbatas, dalam hal mobilitas, dalam hal kesempatan. Tiba-tiba dering telepon, Om, ini bagaimana ini? Sudah menggap-menggap. Ya Pak Om, ya kami datang. Belum datang, baru di tengah jalan, baru berapa meter dari rumah, sudah dipanggil Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar itu, kita juga dipercayakan oleh Tuhan mengerjakan pelayanan pendamaian. Amin, kasih. Kita harus siap untuk itu. Tetapi syaratnya apa? Kita sendiri lebih dahulu mengalami pendamaian. Seperti hisop yang lebih dulu dicelup dalam darah pendamaian. Setiap orang yang lebih dahulu, dia dimanapun dia berada, dia akan membawa pendamaian. Oh, alangkah bahagianya, kalau kita melayani orang-orang yang pada akhir hidup. Mungkin saja orang-orang ini pada masa mereka hidup tidak benar. Mungkin saja seperti penjahat di sebelah Tuhan waktu disalibkan. Tetapi kalau kita punya beban ini, pada akhir hidupnya seperti kita merenggut mereka dari maut, kita persembahkan kepada Tuhan. Upahmu besar di surga. Oleh sebab itu hari-hari ini
tugas kita. Jemaat di Kemelaten banyak di antara mereka, keluarga mereka, orang tua mereka belum seperti kita, belum. Saya katakan pada saat mereka, engkau bertanggung jawab terhadap orang tuamu. Ya, ada mereka pamit untuk menengok orang tuanya yang sakit, yang hampir meninggal. Ya, saya berulang, doakan mereka, renggut mereka, bawa kepada Tuhan, supaya pada saat mereka akan meninggal, mereka sudah menjadi orang-orang yang pasti keselamatannya. Ini tugas kita. Tetapi kita sendiri harus punya keyakinan. Kalau kita sendiri ragu-ragu, bagaimana kita bisa berdoa melayani mereka? Kita sendiri harus mengalami pengalaman ini, mengalami pendamaian setiap waktu. Setiap waktu kita mengalami pendamaian, supaya setiap saat kita siap menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Amin. Haleluya. Ya, yang ketiga apa ini? Orang-orang yang sudah didamaikan dengan Tuhan. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20, ya, ayat yang ke-28. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Ya. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Perhatikan. Dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Ya, sebentar, maafkan. Ulangi ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Dan jagalah seluruh kawanan. Teruskan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Ya. Menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah, ya, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, teruskan. Aku tahu, ya, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas, ya, akan masuk ke tengah-tengah kamu, ya, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri, ya, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka, ya, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mengikut mereka. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat ini waktu Rasul Paulus bertemu dengan penatua-penatua jemaat di Efesus, dia katakan, jaga kawanan-kawanan domba ini, jaga kawanan-kawanan domba. Saya tidak tahu populasi jemaat di Efesus pada saat itu berapa, entah 200, entah 300. Tapi saya mau mengatakan, setiap kawanan domba itu, itu bagaikan apa sah? Kawanan yang besar atau kawanan yang kecil sah? Setiap jemaat itu bagai kawanan yang apa? Besar atau kecil sah? Kecil. Buktinya apa? Ada rasa takut, ada rasa takut. Entah takut diserang, entah takut kekurangan, entah takut apa. Rata-rata kita punya rasa takut. Kenapa? Kita merasa merupakan kawanan yang kecil. Dan semua mengatakan betapapun besarnya satu jemaat. Ada jemaat yang punya gereja yang punya jemaat sampai 1 juta orang di Korea sana. Sampai 1 juta. Itu satu gereja, besar. Tetapi saya mau mengatakan sebesar apapun, dibandingkan dengan populasi di sekitar situ, tidak ada apa-apanya, Gereja di Surabaya ini berapa? Ada jemaat yang paling besar. Katakan 300.000 jemaatnya. Tapi dibandingkan dengan penduduk Surabaya yang 3 juta orang lebih, besar atau kecil, Kita ini kawanan kecil. Kawanan kecil. Jemaat Tuhan di Indonesia ini, apalagi dibandingkan dengan Indonesia. Gereja dengan populasi berapapun, 20 juta. Orang Indonesia 200 juta lebih, nggak ada apa-apanya, kecil. Kita ini kawanan kecil, tapi Tuhan katakan kawanan kecil yang dipercayakan untuk diapakan, Ini domba-domba yang dipercayakan untuk diapakan, Dijaga. Tuhan akan jaga dirimu dan jaga kawanan ini. Kenapa? Sebab musuh itu datang dari luar dan dari dalam. Dari luar berupa apa, serigala-serigala yang akan mencabik-cabik kawan ini. Tapi dari dalam Tuhan katakan, lewat Rasul Paulus kepada penatua-penatua yang ada di Efesus, bahwa dari antara kamu, dari antara penatua-penatua ini yang namanya pagar makan tanaman,
yang seharusnya menjaga kawanan, tapi justru dari antara mereka membawa pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, saya berbicara tentang jemaat di Efesus ini, di mana Tuhan percayakan kepada mereka untuk menjaga kawanan domba itu siang malam. Saudara bisa mengatakan, itu kan pekerjaannya gembala, itu kan pekerjaannya penatua, itu kan pekerjaannya hamba-hamba Tuhan. Lah, aku ini cuma jemaat biasa. Aku kan bukan gembala, aku tidak punya tugas itu. Siapa bilang? Saya mengatakan, setiap suami, engkau adalah gembala dalam keluargamu. Kalau ibu janda, setiap ibu janda yang punya anak, yang punya apapun juga, engkau pun sedang dipercayakan. Mungkin hanya satu anak, itulah kawanan kecil yang Tuhan percayakan. Tuhan katakan, jaga itu. Jaga itu, jangan sampai dimakan oleh serigala. Kalau kita lihat sekarang, serigala dalam bentuk banyak bentuknya. Kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan apa-apa ini, begitu banyak yang siap-siap memangsa anak-anak Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan hilang. Kenapa? Dimangsa. Banyak anak-anak muda itu, ada apa ke gereja, cara ibadahnya begitu monoton kayak orang tua aja. Kalau tua lah kamu ke gereja. Saya berulang-ulang kali menyaksikan, ada anak-anak muda yang menggunakan kata-kata ini. Ke gereja kayak orang tua aja. Kalau sudah tua saja baru saya ke gereja. Anak muda yang mengucapkan ini nggak sampai tua, mati waktu masih muda, sebab dia menghina kawanan kecil itu. Oleh sebab itu, di hari-hari ini saya mengatakan, kita semua ditekankan oleh Tuhan, ditugaskan untuk menjaga. Seorang ibu, apa domba-dombamu, anak-anakmu itu. Kalau suamimu juga belum menjadi orang percaya, engkau sedang dipercaya. Engkau seorang ibu yang satu-satunya yang percaya. Suamimu, anak-anakmu belum menjadi orang percaya. Tuhan menjagakan mereka. Untuk apa? Engkau bergumul untuk mereka ini. Engkau bergumul untuk mereka ini. Engkau menjaga lewat apa? Kita tidak mungkin menjaga dengan mata kita, dengan apapun kita secara fisik. Tapi ada satu cara menjaga kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Lewat apa, saudara? Doa. Rasul Paulus katakan, aku selalu ingat akan engkau, dan aku selalu ingat dalam setiap kali aku berdoa. Ingat seseorang dan doakan dalam doa-doamu. Itu engkau sedang berjaga untuk mereka. Kalau engkau dipercaya untuk tugas ini, dan saya malam hari ini saya mau ajak saudara-saudara untuk kita jangan berdoa untuk kita saja sendiri, tapi kita berdoa juga bukan hanya untuk diri kita, paling tidak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap saat kita ingat dalam doa dan doakan mereka. Setiap saat doakan mereka. Saya mengatakan itulah cara kita berjaga-jaga. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 Tuhan katakan itu memang tugas para penatua, tugas para gembala. Tapi saya mengatakan ini juga tugas semua kita. Tuhan percayakan kepada kita. Seorang ibu, bahkan ibu janda mungkin, memiliki satu anak. Anak itu adalah dombamu. Berjaga-jaga untuk dia. Berjaga-jaga. Apalagi kalau engkau yakin, engkau tahu ini keselamatan ini masih ragu-ragu ini. Anak saya ini kalau bagaimana kalau terjadi sesuatu, apakah dia selamat? Keselamatannya itu masih ragu-ragu, masih abu-abu. Tugas kita hari-hari ini untuk berdoa untuk mereka siang malam. Kita berdoa siang malam. Jangan pernah berhenti untuk berjaga-jaga. Ibrani pasal yang ke-13, kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Seperti kita mendapatkan beban untuk bertanggung jawab, walaupun keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi, saudara. Tetapi kita seperti mendapatkan beban untuk mereka ini. Bagaimana mereka ini, saudara? Ayat yang ke-17, Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-17.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Berjaga-jaga atas jiwamu bagaimana caranya? Lewat doa penyautan. Setiap waktu, setiap saat. Ini para gembala, para penatua ini berdoa untuk orang-orang yang dipercayakan. Berapapun. Seringkali kita berjaga-jaga, cuma sedikit aja, biar aja. Tuhan katakan, kalau yang sedikit engkau tidak berjaga, maka Dia yang mempunyai domba-domba itu tidak akan mengirimkan domba-domba yang lebih dari itu. Amin. Ya, lawang sedikit tidak diramut lah. Mau kasih banyak habis semua. Rasul Petrus katakan, ya, jagalah, gembalakan domba-domba yang ada padamu. Kalau kita setia, ini saya tekankan untuk diri saya sekarang, untuk saya, kalau Tuhan anggap setia dengan yang sedikit, maka tidak usah minta. Tuhan itu tahu, oh kamu sudah cukup ya, kamu bisa, ditambahkan lagi. Ya. Sekali lagi ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Perhatikan, saudara. Ya, apalagi kita dalam penggembalaan, saudara akan merasakan bagaimana doa penyautan itu sangat kuat, seperti sedang membentengi kita. Kenapa? Itu dinaikkan siang malam. Ya. Ini ada satu cerita. Penggembala itu. Ya. Penggembala itu. Mereka di padang, ini gembala-gembala. Mereka memang berjaga-jaga untuk kawanan domba. Tapi lebih daripada mereka melean, mereka berdoa. Dan ternyata ini juga yang dikerjakan oleh Daud pada saat mereka di sekitar kawanan rumah dari Nabal. Dia menjadi bagaikan benteng. Mereka berjaga-jaga untuk kawanan domba itu, dan ternyata di sekitar itu ada perampok. Dan selama mereka berdoa, perampok itu seperti merasakan ada benteng yang kuat, tidak bisa tembus. Berulang-ulang kali gak bisa tembus. Tapi ada saatnya kerampokan juga tembus. Waktu dia bisa masuk, dia tanya, kenapa malam ini engkau tidak membangun tembok untuk menjaga? Baru orang-orang itu sadar, iya, malam ini aku tidak berdoa. Perhatikan, doa itu akan menjadi tembok perlindungan untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan percayakan. Engkau seorang suami, engkau seorang ibu, engkau mungkin dengan fisik yang terbatas tidak bisa berbuat apa-apa untuk anak-anakmu. Tetapi doa berjaga-jaga, doa penyautan, itu nanti akan menjadi benteng yang kuat, akan membentengi mereka. Tuhan percayakan mereka kepadamu, tidak tanpa maksud mereka keluar dari rahimmu, bukan tanpa maksud. Satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawab. Mana anak-anak yang kutitipkan kepadamu? Mana mereka semua? Di mana mereka? Sanggupkah kita bertanggung jawab kepada Dia? Oleh sebab itu, sekarang kita giatkan doa ini, berdoa untuk mereka, berdoa untuk mereka. Tuhan sudah percayakan buat kita, ini kawanan kecil, kita harus jaga mereka. Ini Tuhan, orang-orang yang Engkau percayakan, ini Tuhan. Mau berdoa untuk mereka, saudara? Amin. Ya. Dan yang ketiga dan yang keempat, ini yang terakhir, ya, dalam 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal yang pertama. Kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sekali lagi,
peliharalah harta yang indah Ya. yang telah dipercayakannya kepada kita Nah, oleh Roh Kudus Ya. yang diam di dalam kita. apa ini harta yang indah ini? Harta yang indah tidak lain berbicara tentang karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. Karunia Roh Kudus bagi dunia itu sesuatu yang kecil. Mereka katakan, apa karunia Roh Kudus? Tetapi saya mau mengatakan, karunia Roh Kudus itu justru adalah sesuatu yang besar, yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Tanpa karunia Roh Kudus, kita tidak mampu melayani Tuhan. Sebab pelayanan itu punya begitu banyak tantangan. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita karunia Roh Kudus, pelihara. Tuhan katakan pelihara. Dengan jalan apa kita memelihara karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita? Dengan jalan Tuhan katakan kobarkan. Setia dalam pelayanan itu, setia. Maafkan kalau saya gambarkan dengan gambaran yang sangat sederhana. Karunia Roh Kudus itu seperti Tuhan memberikan kita pisau yang tajam. Saya mau tanya, pisau yang tajam yang Tuhan berikan, kalau tidak pernah dipakai, lama-lama jadi apa, berkarat. Tapi kalau kita pakai, kita asah, itu makin tajam. Dalam setiap pelayanan yang kita dipercayakan oleh Tuhan, kalau Tuhan percayakan kita dengan pelayanan, Tuhan sudah lebih dahulu mempercayakan kita dengan karunia, kemampuan. Dan kalau selalu kita katakan, aku tidak bisa, lama-lama ya karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan itu menjadi bagaikan pisau yang tumpul, ya, tidak pernah diasah, tidak pernah digunakan. Oleh sebab itu saya mau katakan, gairahkan. Kalau saja orang dunia ya, dalam semua keahlian itu membutuhkan yang namanya jam terbang. Sebab dalam jam terbang yang tinggi, seperti mereka mengasah ya insting mereka mengasah keahlian mereka. Lebih lagi dalam pelayanan. Buat imam-imam, saya mau sampaikan malam hari ini, Tuhan sudah mempercayakan pelayanan. Jangan pelayanan itu dianggurkan, tetapi biar kita melayani Tuhan. Terus ambil bagian, kobarkan. Tolong baca ya. Di dalam kitab 1 Timotius lebih dahulu, 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Tuhan sudah percayakan kita pelayanan. Nanti satu saat, ya, kalau kita setia, perhatikan ini penting. Kita setia melayani di dunia ini dengan pelayanan yang terbatas. Tempatnya terbatas, pelayanan terbatas. Kalau kita setia dengan pelayanan yang ada di dunia ini, pelayanan kita tidak hanya berhenti di sini. Kita nanti akan melayani dengan pelayanan yang lebih besar. Di mana? Dalam kerajaan surga. Amin, kasih. Karena kita lihat, Tuhan lihat kita setia dengan pelayanan yang ada di dunia ini. Dengan jumlah yang terbatas, kapasitas yang terbatas. Tapi kita setia. Ya, kadang-kadang sangkur mungkin atau sangkur kok sedikit, tidak seperti gereja itu besar. Kalau suara itu rasanya menggelegar, enak melayani demikian. Males. Ya, sangkurnya sedikit, jemaatnya sedikit. Kalau kita punya pikiran demikian, kita tidak pernah akan dipercayakan dengan pelayanan yang lebih besar lagi. Kita mulai setia ya, dalam pelayanan yang kecil ini. Amin. Semua setia, amin. Ya, anggap ini kita mengalami pelayanan yang besar. Kalau kita melayani ini, maka setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kita layani dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Ayat 14, perhatikan ayat 14. Jangan lalai. Jangan biasakan lalai. Ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Tuhan sudah memperlengkapi kita lewat Roh Kudus yang Tuhan curahkan buat kita. Teruskan. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, ini jangan lalai. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6. Kobarkan, setia, maka kita akan lihat
Kita tidak berhenti dalam pelayanan yang terbatas ini, yang kecil ini, tapi kita akan melayani dalam kerajaan surga. Oh, luar biasa. Orang yang tidak setia dalam pelayanan di bumi ini tidak juga akan melayani dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu biar kita mau setia, saudara. Sebab ini hanya latihan di bumi ini bagaikan latihan untuk pelayanan yang sesungguhnya dalam kerajaan surga. Ya, ayat yang ke-14, ayat yang ke-6, 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah Ya. kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah Ya. yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Terima kasih. So, mau mengobarkan, jangan mengorbankan, tapi mengobarkan. Ya. Kalau kita mengorbankan itu kita tidak setia, tapi mengobarkan pelayanan ini, mengorbankan karunia-karunia Tuhan berikan. Ya, maka setiap kita berkobar-kobar dalam pelayanan, Tuhan lihat, walaupun terbatas, fasilitasnya terbatas, sarannya terbatas, kemampuan yang terbatas, skopnya terbatas, semuanya serba terbatas. Tapi kita setia, Tuhan akan bawa kita dalam pelayanan yang lebih besar lagi. Baik selama di dunia ini, tapi terutama ini pelayanan yang besar dalam kerajaan surga. Semua mengalami demikian, amin? Ya, sebagai ayat terakhir kita akan baca di dalam kitab Wahyu. Hanya orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang tidak setia. Cuma pelayanan doa. Pelayanan doa itu sangat penting. Saya mau giatkan ini sebab kita menghadapi yang saya katakan tadi itu serangan-serangan dari luar. Ya, kita menghadapi serangan-serangan ini. Banyak serangan-serangan. Kalau kita tidak doa, kita tidak seperti kita tidak membangun benteng yang membentengi ya rumah tangga kita. Jangan heran ya, dalam rumah tangga jebol ya anak-anak juga jebol pertahanannya. Jangan heran kenapa tidak ada orang yang terbeban untuk menjadi pendoa syafaat, orang-orang yang berjaga-jaga ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Siapa mereka yang melayani dalam kerajaan surga? Ya, bukan orang-orang yang tidak setia, saudara. Kalau di dunia tidak setia, di kerajaan surga aja gua tidak setia. Ya. Ayat yang dan tidak akan ada, tidak mungkin Tuhan izinkan masuk kerajaan surga. Ayat yang ke-15, perhatikan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Ya, sebenarnya surga tidak ada siang, tidak ada malam, saudara. Ya, yang ada siang terus. Tetapi kata siang malam itu menunjukkan waktu yang kontinu, ya. Waktu yang terus menerus, tidak berhenti. Sebab ada ayat mengatakan bekerja selama masih siang. Waktu malam apa? Pause, ya. Siang lagi bekerja lagi, pause lagi, berhenti, siang lagi bekerja lagi. Tapi di surga selama-lamanya terus menerus, ya. Ya. Sekali lagi ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Terima kasih. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Kita lihat ini orang-orang yang setia untuk kepercayaan Tuhan. Baik itu kasih karunia Roh Kudus maupun pelayanan. Ya, Tuhan tidak mungkin memberikan karunia tanpa pelayanan. Tuhan tidak mungkin memberikan pelayanan tanpa karunia. Maafkan, kalau Tuhan memberikan karunia tanpa pelayanan, berarti orang itu nganggur, ya, punya keahlian tetapi tidak punya lapangan kerja. Kalau Tuhan memberikan kita pelayanan tanpa karunia, Tuhan mengutus ini orang seperti apa namanya itu, bodong, ya, nekat, nggak punya keahlian, disuruh bekerja. Tuhan memperlengkapi kita dengan keahlian, dengan kemampuan, dan Tuhan juga memberikan kita pekerjaan. Amin, kasih. Ya. Ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya.
tahta Allah dan tahta anak domba Ya. akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, teruskan. Dan mereka akan melihat wajahnya, Ya. dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Terus. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Malam tidak akan ada lagi di sana. Teruskan. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu Ya. dan cahaya matahari. Terus. Sebab Tuhan Allah Nah. akan menerangi mereka, Ya. dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Tapi juga mereka akan melayani dia selama-lamanya. Sebab mereka adalah imam-imam yang melayani, tetapi juga raja-raja yang memerintah. Amin, kasih. Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini kita mau belajar setia dalam perkara yang kecil, supaya Tuhan mempercayakan kita perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga kita boleh mengerti ini dan diberkati Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.